Iya. Dari mana Mbak, Katolik atau Protestan? Dari Kristen. Oh, Protestan berarti. Enggak Protestan, Kristen aja. Dia Oh, Kristen. Kristen aja, iya. Ini ada tema saya di atas. Siapakah orang neraka atau siapakah penghuni neraka itu? Iya, iya. Bisa dengan tema ini bisa? Iya, boleh. Rajin baca Bible juga kan? Puji Tuhan, rajin setiap hari. Syukur. Iya, kalau di landasan Al-Quran saya kan udah jelas dikatakan Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Orang-orang kufur, artinya yang menolak Allah, menolak Nabi Muhammad itu tempatnya di neraka jahanam. Tapi kan dukung semua ya. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dari mana Mbak, Katolik atau Protestan? Dari Kristen. Oh, Protestan berarti. Enggak Protestan, Kristen aja. Dia Kristen. Kristen aja, iya. Ini ada tema saya di atas. Siapakah orang neraka atau siapakah penghuni neraka itu? Iya, iya. Bisa dengan tema ini bisa? Iya, boleh. Rajin baca Bible juga kan? Puji Tuhan, rajin setiap hari. Syukur. Iya, kalau di landasan Al-Quran saya kan udah jelas dikatakan Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Orang-orang kufur, artinya yang menolak Allah, menolak Nabi Muhammad itu tempatnya di neraka jahanam. Tapi kan Mbak ini nggak mungkin beriman kepada Quran, pasti menolaknya. Nah, maka saya membacakan Matius 23 nomor 15. Di situ ada orang neraka yang Yesus ucapkan. Matius 23 nomor 15. Matius 23 ayat 15. Iya. Ya. Boleh dibaca? Atau saya bacakan? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi laut dan menjelajah darat untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu Pak. Iya. Jadi di situ Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang, dan setelah menjadi pengikut agamanya, dia menjadi orang neraka dan yang 2 kali lebih jahat. Iya. Masalahnya itu kan dia kan di sini ya, di dalam ayat ini bisa dijelaskan atau kakak yang jelaskan kakak? Iya, baik. Kalau saya pahami di sana adalah ini rangkaian satu perikop dari data 1 sampai data 36. Di data 36-nya Yesus sendiri mengatakan hal ini akan digenapi oleh angkatan jahat. Berarti yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang seangkatan dengan Yesus itu sendiri. Ada orang jahat. Ya. Iya. Angkatan jahat itu yang dimaksudkan itu mungkin dia memang mengikuti Yesus, tapi perbuatannya itu nggak mencerminkan bahwa dia adalah pengikut Yesus atau melakukan firman Tuhan itu Pak. Jadi kecenderungannya adalah untuk berbuat jahat, seperti itu Pak. Tapi dia kalau kita lihat di data 15 ini, pertama dia ahli Taurat, kedua orang Farisi, orang munafik yang mampu mempengaruhi orang di luar dia untuk menjadi pengikutnya. Berarti dia adalah seorang tokoh. Dan pengikutnya itu menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada oknum tersebut. Gitu. Nah, secara garis besar, ketika Yesus mengatakan digenapi oleh angkatan jahat, artinya bahwasanya orang Farisi ini menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya. Ada pelakunya. Saya sebut Paulus. Beliau ahli Taurat, orang Farisi, dan terindikasi munafik juga, menjelajahi daratan, yes, menyeberangi lautan, oke, mentobatkan orang di luar agamanya menjadi pengikutnya, yes. Yang 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri, yes juga. Begitu menurut saya, Mbak. Kenapa kok Yesus jahat? Bukan Yesusnya yang jahat, orang Farisi ini yang jahat. Orang Farisi ini yang menciptakan sekte baru di luar ajaran Yesus. Pengikutnya adalah orang neraka.
Kalau kita kan orang-orang yang neraka itu kan Yesus bilang tuh kan bukan bukan orang bukan Paulus. Nah, kalau Paulus kan dia kan malah memberikan apa namanya penjelasan gitu, apa yang Tuhan firmankan itu yang disampaikan oleh Paulus gitu. Nah, justru dia bisa menyesatkan orang, bisa menjadikan orang lain pengikutnya sebagai orang neraka karena dia pandai kemudian memutarbalikkan firman Tuhan. Kelebihannya itu di situ. Dia menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Dan pengikutnya adalah orang neraka. Kalau bukan Paulus, Nah, lalu gini siapa Kak, lagi? Iya, aku silakan. bisa berargumen sebentar ya. Nih, makna dan konteks ayat ini itu adalah upaya yang luar biasa mengarungi lautan dan darat. Yesus mengakui bahwa kaum Farisi sangat giat dan bersemangat dalam melakukan penginjilan atau mencari penganut baru. Mereka rela melakukan perjalanan jauh demi meyakinkan satu orang. Nah, motivasi munafik masalahnya bukan pada semangatnya, melainkan pada tujuannya. Mereka bukan membawa orang tersebut kepada Tuhan, melainkan hanya kepada sistem hukum yang kaku dan tradisi lahiriah semata. 2 kali lebih jahat, ini adalah ungkapan yang sangat keras. Orang-orang baru tersebut diajarkan untuk menjadi legalistik, hanya taat pada aturan tanpa kasih, dan fanatik. Seringkali penganut baru yang dididik dengan cara yang salah justru menjadi lebih ekstrim dalam kemunafikannya dibandingkan guru-guru mereka. Orang neraka, Yesus menegaskan bahwa agama yang hanya berisi aturan luar tanpa perubahan hati justru akan menjauhkan seseorang dari kerajaan surga. Iya, itu adalah tafsiran atau pendapat orang-orang yang menjadi pendukung Paulus itu sendiri. Sedangkan pada saat Yesus menerangkan ini, Yesus belum berhadapan dengan Paulus. Di situ dikatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus kan orang Farisi. Celakalah engkau Iya, ahli Kak. Taurat. Sekarang Paulus gini, adalah Paulus itu membawa ajarannya, apakah dia melenceng ataukah dia menyesatkan orang atau perbuatannya dia jahat? Kan enggak. siapa bilang enggak? Jahatnya di mana coba? Jahatnya karena pengikutnya menjadi orang neraka. Loh, itu kan pengikutnya itu yang nggak melakukan firman mungkin, Kak. Nggak semuanya pengikut Paulus itu seperti yang Kak pikirkan gitu. Orang-orang Kristen 100% tidak melakukan firman. Firman apa yang Siapa Kristen bilang, lakukan? Kak? Nah, sekarang firman apa Kalau yang mereka tidak melakukan firman, ya berarti sia-sia ibadahnya mereka gitu. Nah, sekarang ibadah mereka ini perintah siapa? Perintah Tuhan, no? Mana perintahnya Tuhan untuk menyembah Yesus di hari Minggu? Perintah kalau kita ya Kak ya, untuk menyembah Tuhan itu bukan hanya hari Minggu saja, tapi Enggak, setiap perintahnya. hari. Iya, perintahnya menyembah Yesus itu mana? Dari Tuhan loh ya. Bukan dari Paulus, the gang, tapi dari Tuhan. Kalau berbicara dari Tuhan berarti Tuhannya Yahudi dong. Ada nggak perintah Tuhannya Yahudi yang kemudian diperhatikan oleh orang Kristen sebagai pengikut Paulus? Apa yang dilakukan hari ini oleh orang Kristen yang berasal dari perintah Tuhannya Yahudi? Kan nggak ada satupun. Yang dilakukan oleh orang Kristen ini adalah murni 100% adalah ajaran Paulus, orang Farisi ini. Di dalam Ya. Filipi 2 ayat Paulus pasti Paulus. Yang saya tanya, Tuhannya Yahudi ada nggak memerintahkan orang Kristen ini? Karena pada kesimpulannya di permukaan adalah bahwa ketika ketika Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat, ternyata ciduk dengan fakta di lapangan, satu-satunya orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi itu adalah Paulus, dan agama itu disebut Kristen. Dengan kata lain, Kristen adalah orang neraka. kenapa harus orang neraka? Karena pengikut orang Farisi orang neraka. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Tapi kan kalau bagi kita kan yang percaya ya kita masuk surga. Iya, percaya kepada Paulus, percaya kepada orang Farisi. Sedangkan kalau percaya kepada Yesus, beda lagi. Kita percaya kepada Yesus lah. Mana ada, kenapa jadi Kristen kalau percaya Yesus? Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Sejak kapan? Di mana? Kapan itu? Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus mengenal Yudaism. Yesus mengenal pelaku-pelaku Taurat. Sedangkan Kristen adalah ajaran yang diajarkan oleh orang Farisi, di mana tokohnya adalah Paulus yang dikecam oleh Yesus. Dan kata Yesusnya bahwa orang yang ditobatkan Paulus menjadi pengikutnya adalah orang neraka.
Tidak bisa tidak. Anda nggak percaya kepada Yesus. Kalau saya mau percaya. Coba, sekarang Anda menyembah Yesus ikut siapa? Paulus. Mohon maaf, kalau yang makan babi ikut siapa? Paulus. Ibadah minggu ikut siapa? Paulus. Mengkitabkan surah-surah Paulus siapa? Paulus. Masuk ke gereja siapa? Paulus. Semua Paulus. Nggak ada yang tidak Paulus. Nah, mana yang ajaran Yesus yang orang Kristen lakukan hari ini? Nggak ada. Tapi sebagai pengikut orang Farisi, Kristen setiap geraknya, setiap napasnya, setiap berkata selalu mengatasnamakan Yesus. Ya pastinya kita ikut ajaran Yesus sih. Nah, mana ajaran Yesusnya untuk menjadi Kristen? Ya, kalau menjadi Kristen itu Kak, kita bukan berarti meniadakan hukum Taurat ya, tapi Taurat itu tertanam di dalam roh hati kita gitu. Itu teori. Jadi kalau ada orang mengatakan Taurat tertanam di dalam hati Itu tapi tidak teorinya dipraktikkan. dari mana? Kakak bagaimana bisa mengatakan itu tidak dipraktikkan? Coba baca Matius 23 nomor 2 nomor 3. Ahli Taurat Karena orang Farisi sudah kitab kita mendidik itu, kursi Musa. dari Mereka- Kejadian sampai Wahyu Kak, Tapi kan cuma teori doang kan? dipraktikkan di kita. Kalau dipraktekkan berarti ibadahnya Sabat kan? Iya, hari Sabat. Tapi hari Sabat bagi kita itu apa kan hari Sabat kan artinya hari perhentian kan? Iya, hari Sabat ya hari Sabtu. Iya. Iya, hari Sabtu. Tapi setelah Dirubah bagi jadi kita, Minggu. hari Sabat itu hari Tuhan gitu. Nah, itu dirubah. Kata siapa? Itu nggak hari Gini. Minggu. Tapi Jadi hari apa? setiap hari. Nah, itu cara pengikut Paulus begitu. Sudah keciduk gerejanya ramainya hari Minggu, bilangnya setiap hari. Jelas-jelas di dalam Tapi pengajaran. itu hari Sabtu ibadah juga. Iya, Apa ibadah? tapi intinya hari apa? Minggu kan? Hari Minggu Hari kan Minggu intinya. ibadah juga. Nah, itu dia. Karena Itu di hari Minggu itu. Nah, Kalau bagi kita sedangkan sebenarnya Sabat itu adalah merujuk kepada Yesus sih. nah itu semua Jadi dirubah. setiap hari itu adalah Sabat bagi kita. Nah, itu semua Hari jadi Tuhan. dirubah kan kalau aku bilang. Nggak dirubah. Ini, Anda mengatakan Penggerakannya hari Sabat. itu bukannya mengurangi atau bahkan Tapi itu menambah-nambah lebih baik Sabat dong. setiap hari jadi hari Sabat. Kalau segala sesuatu itu lebih baik ya dong Kak. Oh, nggak boleh. Kalau sudah menyalahi firman Tuhan, ya nggak boleh. Itu berarti Anda lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena kita percaya ya kepada Alkitab bahwa Oh, kirain kita percaya kepada Yesus. di dalam Alkitab tertulis seperti itu kan. Harusnya percaya Yesus ya, bukan? Adalah firman. Ya, kalau begitu yang mana yang harus dipercaya? Yesus kan? Yesus itu kan firman. Jadi firman itu apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Oh, salah. Yesus tidak mengenal kitab Anda. Nah, inilah orang-orang neraka. Ketika berbicara tidak pernah ada termasuk kebenaran, Yesus pernah. juga, termasuk Yesus lah semuanya yang di dalam itu. Kalau Yesus yang saudari ini percayai, maka Anda harus yakin bahwa orang Farisi, pengikutnya adalah orang neraka. Itu kalau Anda percaya Yesus. Yesus yang mengatakan itu bukan saya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda harus akui bahwa pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Titik. Percaya nggak sama Yesus? Percaya. Ya udah, berarti Anda harus meyakini bahwa orang Farisi pengikutnya adalah orang neraka. Tapi nggak semua orang Farisi Kak. Kalau orang itu Yesus- melakukan firman Tuhan, orang neraka Satu-satu. itu orang yang nggak melakukan firman, Lah, seperti orang melanggar ketetapan firman. Jadi kalau kakak mau tahu orang neraka menurut di dalam Alkitab itu ya, aku bisa jelaskan di dalam Alkitab ada orang-orang yang Coba. masuk itu ya kan. Ya, Di dalam coba. perjanjian baru, penolakan Silakan. terhadap Yesus sebagai jalan keselamatan adalah poin utama. Di Nah, dalam Yohanes 3 ayat 18 ya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. oke. Lalu 2 Yesus, Tesalonika 1 ayat 8. jangan bawa di situ dulu. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Percaya. Tadi katanya percaya. Tapi Ada Yesus tapinya bilang, lagi, ada tapinya. bagi yang percaya, Iya percaya. lagi nih kan Kak, ada ayat juga yang mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa Nah, muridku. itu bukan Yesus lagi tuh. Itu bukan Yesus. Itu di dalam Alkitab kita gitu. Iya, saya ngerti. Tapi kan kedudukan kebenaran itu lebih tinggi dari segala-galanya. Kan begitu. Nah, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Berarti bukan untuk kita. Yesus hanya untuk Bani Israel toh. Bagaimana bisa melumpuhkan ajaran Yesus?
Dan bagaimana bisa membuktikan adanya orang yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi? Pernyataan Yesus harus dirubah menjadi yang tadinya untuk Bani Israel saja, harus dirubah menjadi untuk seluruh manusia. Nggak bisa dong, Untuk apa yang mengger- sudah gini kawan, apa yang sudah tertulis itu nggak bisa dirubah seenaknya gitu. Yang udah tertulis. Nah, sekarang Kalau apakah memang Yesus kita dibilang mengambil air kehidupan atau perkataan firman itu dari remah-remah, kan dibilang yang penting kan Yesus berkata imanmu lah yang menyelamatkan engkau, kan gitu. Jadi di Iya. sini bukan masalah siapa kita, dari mana kita, coba tolong tapi dari iman tunjukkan. kita, ya kan. Sabar deh. Tolong tunjukkan di mana Yesus pernah mengatakan imanmu lah yang menyelamatkan. Tolong tunjukkan dalilnya. Saya ingin tahu itu di mana tertulis. Saya selama belajar Bible puluhan tahun saya pernah Kayaknya menemukan sering kata Yesus. kita bahas itu. Silakan tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengatakan imanmu lah yang menyelamatkan, itu di mana dalilnya? Matius 9 ayat 22 itu juga ada. Apa katanya di Matius 9:22? Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu ucapan siapa? Yesus di Matius 9 ini. Terus kepada orang yang sakit kan? Hmm. Orang yang sakit. Orang yang sakit ini kemudian percaya kepada Yesus, bahkan dia mengatakan aku menyentuh jubahnya saja aku udah bisa sembuh. Ini berbicara mengenai percayanya seorang yang sakit ini, perempuan yang sakit ini terhadap Yesus yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Berbeda dengan kepercayaan orang Kristen hari ini. Itu nggak ada hubungannya. Sedangkan yang Anda usung tadi adalah kepercayaan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai orang Kristen. Wanita yang disembuhkan ini sekedar percaya bahwa Yesus ini adalah tabib yang sakti mandraguna. Coba Anda baca satu perikop. Yang mana, Kak? Yang tadi yang Matius 9 itu. Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ya, sembuh. Sembuh. Karena dia percaya Yesus ini adalah utusan Tuhan. Dia adalah Mesias utusan Tuhan yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Sama dengan kejadian di Matius 15. Di situ. Habis telan ini, habis telan balon gas dengan tabung gas. Bersendawa keluar ikan lele. Jadi gitu Mbak, bukan percaya dalam iman dalam arti kata beriman seperti imannya orang Kristen hari ini, enggak. Begitu, beda kejadian yang di Matius 15 beserta dengan Matius yang 9 yang tadi Mbak bacakan dengan iman orang Kristen hari ini. Imannya orang Kristen adalah imannya orang Farisi. Imannya orang kecil, imannya orang Farisi, ya beda lah. Iya, imannya orang Farisi lah, karena orang Farisi yang mengajarkan Yesus Tuhan, Yesus penebus dosa, Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang turun ke bumi mati untuk disaksikan. Orang Farisi yang ngajarin itu, bukan Yesus yang mengajarkan. Kan kita kita kan bacanya dari Kejadian sampai Wahyu, Kak, bukan cuma yang diajar itu aja, bukan yang itu aja kan. Iya, benar. Tetapi kan intinya Yesus itu ingin dipercayai sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Nah, sebagai rasul, dia menekankan kepada murid-muridnya terkait dengan keadaan orang Farisi, ada di antara mereka yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, kemudian mentobatkan orang di luar dari kelompoknya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Kenapa dikatakan pengikut orang Farisi ini 2 kali lebih jahat? Sejahat-jahatnya orang Farisi, tidak pernah orang Farisi menyembah makhluk. Sehebat apapun makhluk itu, gak pernah orang Farisi menyembah makhluk. Mereka meyakini bahwa pencipta langit dan bumi hanyalah Elohim. Tapi pengikutnya tiba-tiba saja menjadikan makhluk menjadi Tuhan. Gini Kak ya, tadi tuh aku masih banyak lagi kan sebenarnya, itu bukan cuma yang tadi baru 2 aja, aku sudah dibilang pengikut lagi. Iya kan? Yang penting itu kan kita tuh apa aja gitu loh yang di sini di dalam Alkitab itu bukan cuma itu aja kan Kak. Jadi ada 1 Korintus 6:9 sampai 10. Ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa orang-orang bermoral bejat termasuk pezina, pelaku penyimpangan seksual, penyembahan berhala, pencuri orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Itu juga ada. Jadi bukan, jadi orang neraka itu seperti itu, bukan berarti kita mengikuti Yesus tuh seperti yang kakak bilang tadi, apa kayak itulah
Terus Itu kata dalam Yesus, Wahyu bukan 21, kata saya. Bukan kata saya loh. Pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka. Orang Farisi ini supaya bisa menjerat orang di luar dia menggunakan mengatasnamakan kebaikan, mengatasnamakan Tuhan dan seterusnya. Terus ajaran Tuhan awalnya dihapuskan. Habis dihapuskan ajaran Tuhan, dia membuat ajaran baru. Ketika Tuhan mengatakan jangan membunuh, itu dibatalkan sama dia. Lalu dia membuat ajaran baru, jangan membunuh. Berarti orang Kristen ketika tidak membunuh bukan lagi karena mengikuti perintah Tuhan, tetapi mengikuti perintah orang Farisi tersebut. jangan membunuh. Contoh. Itu sudah ada sejak Musa bilang jangan membunuh. Itu dibatalkan. Itu dibatalkan oleh dia. Nggak ada, kalau kita meyakini nggak dibatalkan, Kak. Kalau Efesus Kristen 2 nomor Efesus nggak 2 tahu kalau yang nomor lain, ya 15. kan? Sudah jelas-jelas Efesus- ini nggak. Efesus 2 nomor 15 dibatalkan sama dia. Habis itu dia bikin aturan yang sama menyayangi Tuhan. Ya. Coba dibaca Efesus 2-nya. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Tuh, Efesus 2 ayat 15. Yesus itu tidak membatalkan, Kak, tapi Yesus tidak membatalkan, tapi orang Farisi ini membatalkannya. dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengandalkan perdamaiannya. Nah, membatalkan hukum Taurat dalam konteks ini yang dimaksud bukan membuang nilai-nilai moral, Kak. Seperti yang Iya, karena nanti orang Farisi inilah yang kemudian membuat nilai-nilai moral itu hidup kembali setelah dia membatalkan perintah Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. maksudnya kan gini nih, Kak. Gini ya, Kak. Jadi maksud dari perkataan Paulus itu membatalkan hukum Taurat dalam konteks ini, kita boleh jelasin dulu ya, aku. Boleh kan? Iya. Ya. Konteks dimaksud bukan membuang nilai-nilai moral seperti larangan membunuh atau berzina, melainkan membatalkan sistem hukum yang kaku dan berbagai ritual yang selama ini menjadi tembok pemisah antara bangsa Yahudi dan bangsa lain. Matinya sebagai manusia, perdamaian ini bukan sekedar teori tetapi terjadi melalui pengorbanan fisik. Kematian Yesus dianggap sebagai penggenap seluruh tuntutan hukum yang tak sanggup dipenuhi oleh manusia. Nah, itu dia. Terus kan ajaran Paulus. Tujuannya adalah menciptakan satu manusia baru. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi pengotak-pengotakan, tidak ada lagi si suci dan si berdosa berdasarkan garis keturunan atau ketaatan aturan luar saja. Sebaliknya, semua orang yang percaya disatukan menjadi identitas yang baru. Mengadakan perdamaian. Inti dari seluruh tindakan ini adalah pemulihan hubungan tanpa adanya aturan yang menghukum. Manusia memiliki jalan untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang baru. Kesimpulan hubungan ayat 15 dan 16 digabungkan kedua ayat ini mencitrakan sebuah proses penyingkiran penghalangan aturan hukum yang memisah dan menghukum. Dan 16 itu Yesus menyatukan manusia dengan Tuhan melalui pengorbanan di kayu salib. Farisi lagi tuh. Bagi lagi, Farisi. Sampai berhubung masalah. Ya seperti itu, Kak. Iya. Lalu kan di situ dikatakan dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya untuk, nah tuh dijual tuh untuk menyatukan kembali. Artinya setelah dia membatalkan hukum Taurat itu, Paulus mengajarkan lagi aturan Taurat lagi. Artinya bahwa dia membatalkan perintah Tuhan, habis itu dia bikin perintah baru yang setara dengan perintah Tuhan. Makanya Anda sebagai pengikutnya mengatakan dia tidak membatalkan, tetapi dia menciptakan dalam dirinya sebagai sebuah aturan baru yang sama aja. Makanya Kristen memang seakan-akan tidak meninggalkan Torah karena Paulus masih mengajarkan lagi. Namun Paulus terlebih dahulu membatalkan firman Tuhannya. Bahkan dia menganggapnya sampah hukum Taurat itu. Di Filipi 3 dia menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah. Setelah aku mengenal Kristus, aku menganggap bahwa semua yang pernah aku lakukan dahulu itu adalah tinja, kotoran. Itu makanya Yesus mengatakan, gimana? Ya maksudnya gini, kita kan tidak dapat dengan kekuatan kita sendiri ya, supaya kita melakukan hukum Taurat itu supaya apa? Supaya kita itu nggak sombong gitu loh, Kak. Sudah melakukan ini, melakukan itu gitu.
seperti itu gitu. Jadi kayak Orang yang melakukan hukum Taurat itu kan yang punya kitab, bukan kita. Itu kan bukan aturan untuk orang di luar Yahudi, Taurat itu. Itu Taurat untuk hanya untuk bangsa Israel saja, bukan untuk luar Bani Israel. Tapi Paulus mengambil itu, menjajakannya keluar untuk menggenapi nubuatan tentang orang keturunan Benyamin. Keturunan Benyamin itu adalah serigala yang mengambil kemudian Taurat dan membagi-bagikan ke bangsa asing. Jadi saya lebih percaya kepada Yesus bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Apapun alasannya, apapun dalilnya, apapun perilaku mereka, baik, kasih, sayang, yang pasti, ya, pengikut orang Farisi, orang neraka. mestinya saya bukan pengikut orang Farisi. Ya, lalu pengikut siapa? Kiblat kita ke Yesus. Yesus kan hanya untuk Bani Israel saja. Ya, tapi kan kita tetap ikut Yesus lah. Kalau ikut Yesus, jangan Kristen dong. Yudaism lah. Ya, yang pastinya kita ikut Yesus. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus ya kita lakukan gitu aja. Perintah Yesus yang aku diutus harus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saya enggak. Ya, tapi kan buktinya orang yang bukan Israel pun dia beriman diselamatkan sama Yesus. Jadi Masalahnya- siapa saja, bahkan di dalam Alkitab pun tertulis jadikanlah semua bangsa. Jadi kan Itu bukan Yesus, itu bukan Yesus. termasuk kita juga gitu. Itu bukan Yesus yang berkata seperti itu. Jadi sebenarnya gini Kak, bukan masalah orang Israel kalau bangsanya sendiri pun dia tidak percaya sama Yesus. Jadi keselamatan itu jadi akhirnya untuk siapa? Untuk orang yang percaya. Iya, Karena Yesus Yang sendiri itu berkata, barang siapa yang percaya, bukan percaya. orang mana gitu, siapa saja yang percaya. Oh enggak, itu ucapan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Cuman karena saudara ini mendapatkan pengajaran dari orang Farisi, jadi Anda merasa seluruh ucapan-ucapan Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus itu hanya untuk kaumnya saja Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Tapi karena ada orang Farisi yang menjual Yesus keluar, maka Anda merasa bahwa Yesus itu untuk Anda. Nggak ada pernah ucapan Yesus untuk bangsa lain, itu nggak ada. Nggak ada. Dan kalau saudari saya ini percaya kepada Yesus, percaya dong bahwa orang Farisi pengikutnya orang neraka. Percaya nggak kepada Yesus? Percaya. Ketika dia mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu dan menjadikannya orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada. Percaya nggak? Percaya. Ya udah, kalau percaya ya udah tinggalkan ajaran Farisi. Kalau dia sampai menjadikan kita orang neraka, ya berarti yang celaka kan orang Farisi itu. Ya, tapi celaka orang Farisi, tapi Anda sendiri orang neraka, kan percuma, masih ada kesempatan loh. Ya, tapi kan kita nggak seperti yang definisi orang neraka itu gitu kan. Orang neraka itu seperti apa sih? Kan tadi apa yang sudah bahas? Nah, dia bilangnya orang neraka. Di situ yang dikatakan orang Farisi mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Kenapa nggak ikut Bang Suma aja sih? Kan Bang Suma bukan orang Farisi. Saya mau kan? Kenapa harus ikut orang Farisi? Sementara ada yang bukan orang Farisi yang juga menunjukkan jalan kebenaran dan keselamatan kekal. Orang Farisinya sudah nggak ada, yang menunjukkan hidup kekal masih ada di samping Anda, kenapa nggak ikut? Seperti apa itu? Bahkan Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Nah, Bang Suma ngajarin itu. Hidup kekal itu cukup mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan mari kita kenal Yesus sebagai rasul utusan Tuhan. Udah selesai hidup kekal. Ngapain ada embel-embel dia Tuhan? Satu-satunya Tuhan. Yang mengutus Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Berarti Yesus tidak masuk dalam kategori Tuhan, dia hanya rasul utusan. Kalau mau dapat hidup kekal, imani itu. Tutupnya dia Yesus bilang, akulah jalan yang lurus. Tidak ada satu orang
Pintar adik ini. Kalau Yesus itu adalah jalan kebenaran, jalan kebenaran. Satunya jalan. Ya, kalau begitu jangan ikuti yang disalib. Yang memang Yesus disalib kan? Oh enggak. Tadi katanya Yesus itu jalan kebenaran. Yang disalib itu adalah jalan kutukan. Coba baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus jalan kebenaran, bukan dia yang disalib. Jalan kebenaran masa menjadi jalan kutuk? Beda. Yang disalib ini orang lain yang menjadi kutuk. Itu beda. Mau ikut pengsuman? Menjelaskan yang itu tadi. Yang mana? Yang Yesus bangsa-bangsa lain. Nah, silakan. Ini kan pada awalnya kan memang berfokus pada bangsa Israel menuju misi yang mencakup seluruh dunia. Nabi juga mencakup misi untuk seluruh dunia juga, gitu kan. Gak ada. Nah, Matius 10. Matius 8 ayat 19. Baca 20-nya. Karena Itu ada ketahuan. Ketahuan kalau itu bukan Yesus. Maksudnya? Coba baca 20-nya. Matius 8 ayat 19. Ya, nanti baca 20-nya setelah 19. Supaya kita tahu bahwa itu bukan Yesus. Apalah ini teman-teman di bawah ini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai itu maksudnya Roh Kudus kan? Yesus atau Roh Kudus sih? Yang menyertai kita pada akhir zaman itu ya Yesus, tapi kan dia Yesus lagi. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kan gitu. Kalau itu Yesus, di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian orang-orang makan babi? Menyembah dirinya. Ya kita makan babi. Tidak bersunat. Ya kita nggak boleh makan babi kayak sini. Ibadah minggu. Itu kepada Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Perintahnya mengikuti orang Farisi di mana? Kan nggak ada. Kita mulai justru tiap-tiap hari berkumpul, kalau bisa tiap-tiap hari berkumpul jadi hari Sabat. Kan itu kan mengajarkan bahwa kita berkumpul sama-sama gitu kan untuk berjamuan atau kayak gitu kan. Yesus berkata di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Apa kata Yesus? Beliau berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari bangsa Israel. Kalau bangsa Israelnya ada di Indonesia ya mereka harus ke Indonesia. Nah kalau itu kan itu memang awal-awal mulanya kan memang untuk bangsa Israel, tapi kalau bangsa Israelnya nggak mau ya mau gimana? Ya sudah, titik, selesai sampai situ. Orang Israel semuanya celaka. Makanya Matius 23 Yesus mengecam mulai dari data 1 sampai data 29. Ajaran yang benar aja gitu. Yang mengatur kita untuk menjadi orang yang benar, orang-orang surga. Sekarang ketika Anda menjadi seorang Kristen, siapa yang keluar dari Yahudi, dari Israel mengajarkan kekristenan ini? Kan cuma Paulus doang. Gak ada yang lain. Nah, sedangkan Paulus ini adalah orang Farisi. Paulus mengaku di Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, orang Farisi dia menjelajahi sampai Kristen itu artinya kan pengikut Kristus kan ya. Sebenarnya iya. Sudah dari zaman sejak Yesus ada lah. Itu tapi kan baru dicetuskan di saat di Antioquia. Itu kan. Nah, siapa di sana? Paulus kan? Iya kan? Iya. Paulus yang di Antioquia bukan Yesus. Paulus di sana disebut Kristen pengikut Paulus. Bukan, kata siapa murid-murid Paulus yang disebut pengikut Kristus. Nah, karena Kristus palsu, waspadalah kepada Kristus palsu. Jadi Kristen ini pengikut Kristus, tapi yang fals.
Kan gitu. Mungkin Udahlah, mending ikut saya lah daripada ikut orang Farisi. Kalau ngikut orang Farisi, kata Yesus, jadi orang neraka. Nah, kalau ikut, tapi saya bukan ikut orang Farisi dibanding ikut Yesus. lalu ikut siapa? Oh, nggak ada Yesus ke Indonesia kok ngajar datang ke Indonesia. Yang datang ke Indonesia itu orang Belanda, orang Portugis, di mana mereka mendapatkan pengajaran dari Paulus. Ikut saya lah. Mereka itu disebut sebagai Kristen adalah para pengikut Yesus Kristus, baik yang berasal dari latar belakang Yahudi maupun non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Iya tahu, memang Yesus ada pengikut dan juga ada pengikut Kristus, kan udah dibilang. Matius 24:24. Kristus palsu melakukan tanda-tanda dahsyat dan mujizat serta kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Udah jelas itu. Gak bisa dilakukan. Katanya percaya Yesus, makanya ikuti semua instruksi Yesus. Jangan instruksi di luar Yesus, apalagi orang Farisi. Kalau Bang Suma menyampaikan data itu dari Bible, enggak ada embel-embel doktrin dogma, makanya ikut saya aja. Iya toh? Daripada ke neraka, siapa yang mau ke neraka? Cantik-cantik ke neraka, waduh sayang sekali. Mubasir. Kasihan anak orang, weh. Cantik-cantik ke neraka, kasihan, weh. Nah, Kak, konsepnya tuh nggak seperti kayak gitu pengikut. Percaya Yesus. Percaya Yesus kan? Kok Yesus mengatakan, celakalah kau orang ahli Taurat, Paulus. Celakalah kau orang Farisi, Paulus. Celakalah kau orang munafik, Paulus. Engkau menyeberangi lautan, Paulus. Aduh, tidak konsentrasi. Menjelajahi daratan, Paulus juga. Mentobatkan orang menjadi pengikutmu, Paulus juga. Ada nggak pengikut Paulus? Ada. Siapa nama pengikut Paulus? Kristen. Di antaranya adalah harmoni dalam rasa cinta. Itu salah satunya. Apa kata Yesus? Kau jadikan mereka orang neraka. Ya enggak lah. Lah, kok Yesus dibantah? Nah, inilah kalau 2 kali lebih jahat dari orang Farisi. Itu kalau dia menjadikan orang neraka itu, menjadikan lebih jahat, 2 kali lebih jahat itu berarti karena dia tidak melakukan firman itu, Kak. Karena bukan. 2 kali apa namanya? Seperti kita, aduh gimana ya? Yang tadi aku jelasin begitu loh, Pak. Nah, sekarang orang Kristen itu melakukan firman katanya. Tapi firman yang dilakukan itu firman manusia, perkataan manusia. Bukan firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan itu adalah kitab Tanak, perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu kan firman Tuhan. Itu adalah catatan-catatan orang yang melakukan pengumpulan data-data tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait Yesus. Begitu. Kalau Mbak Cantik ini masuk neraka buat apa coba? Kalau ikut Bang Suma jadi permaisuri di surga, udah cantik di dunia, cantik pula di surga, masya Allah. Ini fakta loh. Cantik-cantik di neraka buat apa? Enggak kelihatan lah. Oh, udah cantik masuk surga jadi bidadari di sana, jadi permaisuri. Ya Allah ya Karim, masya Allah anaknya orang. Itu aja sih kalau dari saya Mbak. Saya percaya Yesus yang mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka, itu aja. Kalau yang begini yang natap Pak Bom sih nggak apa-apa, natap 1 jam juga nggak apa-apa. Kalau yang tadi itu si Elizabeth, siapa yang mau tatap? Orang ngamuk dia. Gimana kawan-kawan? Setuju nggak? Elizabeth tadi natap kita bikin merinding. Kalau ini mah ya paling bikin ngantuk. Cuman disayangkan kalau jadi pengikut orang Farisi kan gitu. Ada ini dari mana? Gereja apa? Gereja Pentakosta atau Mesianik atau bahasa roh? Bahasa kalbu atau apa? Gereja Kristen aja. Oh gitu. Pendeta pastor atau apa di situ yang ngajar? Pendeta. Oh pendeta. Iya. Kita nggak Natalan di sini. Oh iya, baguslah. Natalan kan ada ajaran Yesus Natal. Nggak ada Natal, nggak ada. Itu cuma perayaan Paskah aja. Paskah. Iya. Perempuan di sini nggak boleh dipotong rambutnya. Berarti panjang kali rambutnya. Iya. Karena rambut itu diberikan Allah sebagai mahkota. Oh iya.
Advent berarti ya? Lain. Lain juga. Oh. Terus laki-laki tidak boleh pakai celana pendek kalau keluar. Maunya pakai celana Karena pendek orang- keluar. Nggak boleh. Kirain. Itu yang pendek itu sama dengan sen. Oh, sorry. Terus kita Sorry. nggak boleh babi nggak boleh, tikus nggak boleh, karena ada ayat yang menyatakan dimusnahkan. Kuku nggak dipotong juga kuku. Oh, nggak. Justru buku kita itu nggak boleh warna-warni, itu dilarang. Harus Kirain yang kuku. kita nggak boleh dandan, nggak boleh make up. Nanti Pikir tadi kuku dipotong, rambut nggak dipotong. Ya. dikirain kah? Enggak, kupikir tadi yang kayu-kayu itu kuku. Ternyata Jadi kita tuh pulpen. enggak ini. Kupikir kuku tadi itu. Aku pikir kuku. Sorry. Kayak gitu. Oh. Iya. Oke lah kalau begitu Mbak, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Soalnya di tempat saya ini udah pukul 3. Nanti biasa kalau jam gini nih, jam-jam halu ini. Bahaya kalau kita Oke. teruskan. Oh iya. Soalnya kita cuma Jam 3. masalahnya kita cuma berdua di sini kan tidak bagus juga kalau laki perempuan berdua kan dua-duaan bahaya. Ketiganya iblis. Ya, kita kan cuma berdua. Oke. Iya kan? Ini Ketiganya Pak. mana? Yang ketiganya siapa? Kan ketiganya iblis. Yang mana yang ketiga? Kan cuma berdua. Iya Iya kan? terlihatnya berdua aja sih ya. Makanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diskusi ini yang disajikan Bang Juma bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di jalan kebenaran menuju surganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.